Hari ini hari Kamis sesudah Rabu Abu. Bagaimana dengan pengalaman menerima abu pada hari Rabu Abu? Kami, para romo dan juga karyawan di KWI mengadakan perayaan Ekaristi di kapel KWI dan kami menerima abu dari Romo Riston sebagai seleberan utama dan juga dari Romo Aris yang menjadi konseleberan. Sukacita mengawali masa Prapaskah, masa retret agung, retret sejati kita, sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana pengalaman panjenengan menerima abu sebagai tanda pertobatan, rasa perasaan, niat tekad yang tumbuh saat menerima abu itu dalam persatuan dengan Kristus sendiri. Pengalaman-pengalaman itu boleh dibagikan, tulis di kolom komentar supaya para sahabat peradaban kasih yang lain bisa belajar dan saling memperkaya di antara kita. Terima kasih. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita pergunakan Mazmur Tanggapan sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini hari Kamis sesudah Rabu Abu. Bagaimana dengan pengalaman menerima abu pada hari Rabu Abu? Kami, para Romo dan juga karyawan di KWI mengadakan perayaan Ekaristi di Kapel KWI, dan kami menerima abu dari Romo Riston sebagai seleberan utama dan juga dari Romo Aris yang menjadi konseleberan. Sukacita mengawali masa Prapaskah, masa retret agung, retret sejati kita, sungguh-sungguh luar biasa. Ada banyak pengalaman yang pasti juga panjenengan nikmati sebagai murid-murid Kristus memasuki masa Prapaskah ini, masa retret agung yang sejati. Bagaimana pengalaman panjenengan menerima abu sebagai tanda pertobatan, rasa perasaan, niat tekad yang tumbuh saat menerima abu itu dalam persatuan dengan Kristus sendiri? Pengalaman-pengalaman itu silahkan boleh dibagikan, tulis di kolom komentar supaya para sahabat peradaban kasih yang lain bisa belajar dan saling memperkaya di antara kita. Terima kasih berkenan menulis di kolom komentar pengalaman-pengalaman rasa perasaan ketika mengawali masa Prapaskah retret agung ini dengan menerima abu di dahi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah berada dalam rentang retret agung yang sejati. Retret ini bukan retret politik, bukan retret sosial, tetapi retret spiritual yang tentu berbuah dalam karya-karya sosial, karya-karya yang didorong oleh bela rasa dan ketaatan kepada Kristus. Kita berbela rasa kepada sesama yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Itu salah satu aspek penting dalam retret agung kita. Kita diajak untuk berbagi berkat yang konkret. Dalam tradisi Gereja Katolik Indonesia, kita mengenal yang namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan, sebagai bagian dari retret agung spiritual yang bersifat spiritual sejati, karena retret pada dasarnya mengajak kita untuk mundur dan kemudian semakin erat bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita, lalu maju untuk berbagi berkat. Berkat kita bagikan melalui karya nyata. Buah dari puasa di masa Prapaskah, di masa retret agung adalah karya sedekah. Karya sedekah yang dikumpulkan dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan penuh syukur, yang kemudian dikelola melalui aksi puasa pembangunan. Itulah buah dari retret agung yang sejati ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
retret agung kita tentu saja orientasinya adalah berjumpa dengan Kristus, bersatu lebih erat dengan Kristus, dan kemudian meneladan Kristus. Imitatio Christi. Puasa, prapaskah, doa, sedekah menjadi cara kita untuk semakin menghayati yang disebut the imitation of Christ. Kita semakin serupa dengan Kristus yang menjadi teladan utama kita dalam hal ketaatan kepada Allah, dalam hal kebaikan kepada sesama. Dan untuk itu, kita memang dipanggil berjalan bersama Kristus, memanggul salib dengan segala penderitaan, penganiayaan, konsekuensi dari iman akan Kristus itu, tetapi penderitaan, pengorbanan yang kita alami itu mendatangkan buah-buah keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan teladan sempurna dalam hal ketaatan kepada Bapa, dalam hal belas kasih, dalam hal kesucian hidup, dalam hal kesalehan, dalam hal kerendahan hati, dalam hal kemurahan hati, dalam banyak hal yang positif. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi model untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya meneladan Kristus juga berarti tinggal di dalam Kristus. Hidup kita diinkorporasikan dengan Kristus sendiri. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus, dan di dalam tubuh Kristus yang diserahkan pada kita dalam Ekaristi, itu tidak semata-mata tubuh Kristus belaka, kendati pun yang kita terima dalam satu rupa, tetapi Ekaristi selalu menghadirkan tubuh dan darah Kristus. Di dalam tubuhnya mengalir darahnya. Tubuh dan darah Kristus menyatu dengan kita, maka di dalam seluruh hidup kita juga mengalir darah Kristus yang semakin membuat kita dituntut untuk meneladan Kristus dalam segala hal, terutama juga dalam hal kehilangan nyawa demi Kristus. Pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita menerima sakramen penguatan, kita menerima Roh Kudus yang meneguhkan kita agar kita memiliki identitas dan tugas bersama Kristus menghadirkan kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu setia di dalam memasuki retret agung yang sejati ini. Kita boleh menimba pengalaman-pengalaman rohani yang menguatkan kita di dalam karya-karya pelayanan kita, dalam pengabdian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.